Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masummatul Gismi ingin mempresentasikan tentang perencanaan dan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran pengorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata atau kalimat atau paragraf, dan merevisi. Tujuan dalam perencanaan bisnis harus dievaluasi apakah tujuan realistis, waktu tepat, dan dapat diterima. Perencanaan pesan-pesan bisnis terdiri dari pemahaman proses komposisi, penyusunan komposisi seperti halnya proses menciptakan lagu, mencernakan lagu, membuat aransemen, dan menentukan musisinya hingga melakukan revisi-revisi hingga lagu enak didengar. Proses penyusunan pesan bisnis umum itu terdiri atas 3 tahap, yaitu perencanaan pesan, penyusunan pesan, dan revisi. Yang kedua ada penentuan tujuan pesan bisnis. Tujuan komunikasi bisnis yaitu memberi informasi, membujuk atau persuasi, melakukan kerjasama atau kolaborasi. Tujuan harus jelas dan cara menguji tujuan. Yang ketiga ada analisis audiens. Analisis terhadap audiens sangat perlu dilakukan. Audiens dalam studi komunikasi bisa individu ataupun organisasi. Langkah berikutnya adalah memperhatikan audiens yang akan dihadapi, mengembangkan profil, mengenali penerima primer, menetapkan jumlah dan komposisi audiens. Di sini ada 5 pedoman yang perlu diperhatikan agar pesan bisnis mampu memenuhi kebutuhan informasi audiens, yaitu temukan apa yang ingin diketahui audiens. Yang kedua ada antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Yang ketiga ada berikan informasi yang diperlukan oleh audiens. Yang keempat ada pastikan bahwa informasi yang diberikan akurat. Yang kelima ada tekankan gagasan yang paling menarik bagi audiens. Lanjut, di antara beberapa gagasan yang disampaikan, lakukan penekanan pada gagasan yang paling audiens adalah: Kesatu ada memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens. Yang kedua ada penentuan ide pokok. Yang ketiga ada seleksi saluran dan media. Yang terakhir ada penjelasan tentang memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens. Yang kedua ada penentuan ide pokok. Ketiga seleksi saluran dan media. Itu penjelasannya. Yang memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens. Kesatu menentukan ukuran dan komposisi audiens. Kedua siapa audiensnya. Ketiga reaksi audiens. Yang kedua penentuan ide pokok. Topik dan ide pokok merupakan dua hal yang berbeda. Topik adalah subjek pesan yang lebih luas, sedangkan ide pokok adalah pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan dari topik tersebut sehingga dapat diterima oleh audiens. Yang ketiga ada seleksi saluran dan media. Komunikasi lisan. Salah satu kebaikan dari komunikasi lisan adalah kemampuan memberikan umpan balik dengan segera. Kedua ada komunikasi tertulis. Salah satu kebaikan tertulis adalah mempunyai kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan mereka. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.